ada gejala apapun. Tidak bergejala, oke. Tak tulis aja pokoknya semua, tidak bergejala. Lanjut. Ini kan jadi nyambung. Ada Bu ya. Saya kan Masya Allah, tabarakallah. Tidak sakit lagi nanti. Tanaman sehat itu apa kan? Tidak sakit. Oke, lanjut ya. Apa sih kawan-kawan? Kan kawan-kawan ini tiap hari berhubungan dengan mereka ya. Iya. Entah itu tanaman yang memang sengaja kawan-kawan rawat, entah memang yang kawan-kawan nggak sengaja injek di ini lantai lahan itu kan, atau pas kawan-kawan galau main di lalang gitu kan. Tanaman sehat itu apa sih sebenarnya? Tadi kawan-kawan jawab ada yang bahwa tanaman sehat tidak sakit, ciri-cirinya itu segar, hijau, subur, rimbun, kayak hutan ya rimbunnya, produksi tinggi, tidak bergejala. Ada lagi nggak? Apa sih kok tanaman sehat? Karena kita mau belajar tanaman sehat, tapi sebelum belajar tanaman sehat kita harus menemukan kenali tanaman sehat itu apa, yang kayak gimana gitu kan. Masa nyerah cuma dibuat jawaban, ayo lagi yuk tambahin. Tanaman sehat. Yang cowok masih diem. Iya nih yang cowok nih. Yo, apa yo? Tanaman sehat yo. Tidak ada kelainan. Oke, tidak ada kelainan, berarti Normal. normal ya. Normal, apa ya? Ya benar normal ya udah ya. Normal, tidak berkelainan. Lagi? Apa lagi kira-kira? Saya belum kosakata tidak berkelainan. Fir, apa Fir? Menang baik nih. Tadi aku jawab rimbun. Oh, rimbun ya. Mas Dan, apa Mas Dan? Berbuah. Oke, berbuah. Produksi. Produksi tinggi. Kan ada Berbuah. Berbuah aja. Bisa jadi berbuah karena dia stres kan? Iya, Menyelamatkan betul. keturunan kan bisa Tidak jadi. stres berarti. Tercekam. Tidak stres. Oke. Kalau stres itu dia sehat. Kalau Ya. tidak stres sehat. Oke. Apa lagi sobat? Mas Andi, Cak Andi, tanaman sehatnya yang gimana Cak Andi? Gamal kayaknya sehat nih dia. Yang Dipotong berdaun juga kayak asik aja dia kan. Dipotong-potong ya. Kebal penyakit. Kebal penyakit. Wih, kayak Kebal. Kebal penyakit. Kebal baju. Oke, kita mendapat beberapa jawaban tambahan. Tanaman sehat itu tanaman yang normal. Normal itu yang gimana? Ditanya tanamannya, kamu Organnya. normal nggak? Susah memang kalau ngadepin tanaman ya. Oke, ada lagi tadi tidak bergejala, nggak kerdil gitu ya segala macam ya. Berbuah. Oke, tanaman yang sehat itu berbuah. organnya normal. Organnya normal. Tadi masuk sini juga normal kan? Tidak stres kan? Mikir pekerjaan, apa deadline itu juga nggak stres. Terus kebal terhadap penyakit, artinya punya ini yang dimaksud Candi punya imunitas atau pertahanan SMP diri harus gitu ya. buah nih. Ya, apanya lada? Katanya Sip. stres. Dari semua ini mari kita rangkum. Deadline. Kalau menurut teori, kebanyakan teori saya ini asik orangnya. Tanaman sehat itu sejatinya adalah tanaman yang mampu Menyelesaikan siklus hidupnya. melangsungkan fungsi fisiologisnya Oh. secara normal. Normal. Apa sih fungsi fisiologis? Fotosintesis, ya enggak? Siapa lagi? Transpirasi, respirasi, apa lagi? Reproduksi, ya enggak? Dan lain-lain. Tambahannya? Aku mau rekam deh. Nggak boleh. Ya ini. boleh. Biar aku bisa dengar di rumah. Iya. Sil ini. Sesuai. Ini ada tambahan, sorry tadi kelewat. Jadi tanaman sehat adalah tanaman yang mampu melangsungkan fungsi fisiologisnya dengan normal. Di sini ada batasan sesuai dengan potensi genetik yang dia miliki. Ini jadi kata kunci, potensi genetik sesuai potensi genetiknya sama melangsungkan fungsi fisiologis secara normal. Kenapa jadi kunci? Kalian kan bisa bayangkan. Mas, berarti kalau tanaman itu terganggu nggak bisa sedikit fotosintesis, dia dikategorikan sakit? Iya. Mas, kalau dia tiba-tiba si tanamannya buahnya pada rontok, itu bisa dikategorikan sakit nggak? Iya, bisa. Mas, tanaman saya berbuah, tapi seharusnya potensi genetiknya itu satu pohon itu 1 kilo
tanaman. Ini berdasarkan hasil uji multilokasi, uji ketahanan segala macam dari pemulia. Tapi kok di tanaman saya hasilnya cuma setengahnya ya? Apa bisa jadi tanaman saya sakit? Ya bisa jadi. Jadi si tanaman sebagai individu dia itu punya pool gen atau kolam genetik ya, kolam sifat-sifat genetik yang dia punya dan dia bawa. Nah, kalau si tanaman ini gagal melangsungkan proses fisiologisnya tadi, bla 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 bla, terganggu karena sesuatu hal, entah yang hidup maupun nggak hidup, dia bisa dikategorikan sebagai tanaman yang sakit. Kalau tidak ya, nah berarti tanaman yang sehat, kita kembali lagi, dia mampu melangsungkan proses fisiologisnya secara normal sesuai dengan potensi genetiknya. Kalau kawan-kawan milih lada, cuma ya lada, varietas A, ada varietas A nih lada, ada varietas B. Varietas A hasilnya segini, varietas B hasilnya segini. Kan sudah dipatok biasanya, udah kelihatan lah. Terus kawan-kawan melihat si lada berhasil menghasilkan sesuai dengan potensi genetiknya. Dilihat dari hasil buahnya, itu bisa dilihat dari potensi genetik tajuknya, sulurnya, akarnya, segala macamnya. Itu kalau mereka sesuai dengan apa yang tadi sampai di sini, ya udah itu tanaman sehat artinya gitu. Kalau sedikit saja melenceng dari potensi genetiknya akibat gangguan fungsi fisiologisnya, itu bisa dikategorikan sebagai tanaman sakit. Itu ya. Nah, itu dasar banget ya. Akhirnya di doang saja. Ya, dasar sekali ya. Oke, kebayang ya, apa itu tanaman sehat, apa itu tanaman sakit? Ya enggak? Bayang ya, dan itu. Apalagi ya? Apa lupa. Nah, sekarang kita geser lagi terkait dengan apa ya tadi itu ya. Setelah tanaman sehat, tanaman sakit, kita coba terkait tanaman sehat dan tanaman sakit ini. Siapa tahu tadi aku jelasinnya kecepatan atau ada yang terlewat. Ada bersehat? Kalau orang sehat ya? Enggak kayak gitu ya, sama dengan orang ya. Nah, kita kembali lagi belajar ke dasar lagi. Saya pengen belajar. Pasti kalian sudah pernah lihat. Kita ini belajar sangat dasar sekali. Segitiga biru. Tepung beras ya. Oke. Ini ada satu teori lagi. Ini teori terbentuknya satu penyakit ya. Jadi tanaman sakit itu tidak ujuk-ujuk muncul di pertanaman atau di satu landscape ya. Paling tidak ada 3 faktor pembentuk kenapa tanaman itu bisa sakit. Kalau si 3 faktor ini nggak kompatibel atau tidak saling bertaut ya, kalau kata Nadine ya, Amiza gitu ya, itu nggak akan terjadi penyakit kawan-kawan. Jadi ini namanya apa ya, segitiga penyakit. Gimana sih? Segitiga penyakit. 3 penyakit ya. Nah, dengan segitiga ini kita akan mengetahui sebenarnya satu pertanaman baik itu individu maupun landscape, dalam satuan landscape itu bisa sakit itu karena apa? Dia harus memenuhi 3 unsur utama agar si tanaman itu sakit. 3 unsur utamanya apa? Saya tulis dulu ya. Ini ada tanaman ya sebagai objek kita atau inang lah ya. Sini ada patogen atau penyebab penyakit. Semoga sudah itu ya, sudah familiar ya dengan kosakata ini. Terus yang ketiga adalah lingkungan. Tiga-tiganya harus kompatibel. Kalau nggak kompatibel, saya jamin nggak akan ada penyakit. Oke, contoh. Kawan-kawan pengen contoh penyakit apa deh? Blas. Apa? Blas. Blas. Oke, blas ya. Ini kayaknya ada yang pernah penelitian di padi blas sih. Blas piricularia ya. Wah, aku masih hafal ternyata. Blas di padi. Ya. Kenapa dia bisa terjadi? Coba, Toyo. Apa yang membuat si blas ini bisa menginfeksi padi dari ketiga faktor ini? Faktor pendukungnya apa? Kamu mau pilih yang mana dulu? Coba patogen dulu. Patogen. Kenapa dengan si patogennya? Kenapa tiba-tiba si padinya bisa jadi sakit blas gitu? Ini juga gimana? Virulensi blasnya tinggi bisa jadi.
populasi X0 atau populasi awal di lahan, Tular benih. tular benih. Oke. Dia terbawa benih. Clear. Jadi petani ketika dia menyemai padi di awal-awal tuh udah menyemai dosa, bukan udah menyemai penyakit ternyata. Karena kata Toyo si patogennya udah ada dari awal, terbawa benih, bro. Ya enggak? Oke. Apalagi yo? Kalau dari lingkungan yo, apa yang membuat si Pericularia ini bisa menginfeksi tanaman? Hujan. Hujan, oke. Hujan. Oke, hujan, RH-nya tinggi ya. RH tinggi kan, wah, percambahan spora jadi banyak kan, semangat dia bereproduksi kan, kawin. Gitu saya ketawa, Mas. Lanjut. Yo. Tanaman inang yo. Agak lain. Tanaman inangnya kenapa yo? Hah? Tanaman inangnya yang Hah? membuat si Blas ini bisa membentuk penyakit. Inangnya, tanamannya kok dalam kondisi apa kok dia sampai bisa terinfeksi? Sehat tuh. Tanamannya sehat. Sakit. Rentan. Oke. Apa tadi? Oke, ternyata petaninya udah salah milih benih. Varietasnya juga asal-asalan. Varietas rentan jadi Enggak apa? toleran. Atau tidak toleran. Yo wis ya, 3 aja ini ketemu udah bubar. Udah pasti kena. Ketika si Toyo nyemai padi, dia salah milih benih, ternyata benihnya sudah terinfeksi patogen, udah ada X0 di benih. Pas nyemai padi otomatis pas musim hujan, apalagi Blas itu keluarnya dia agak laten ya. Ketika mau musim panen pengisian biasanya lehernya boleh muncul gejala, tapi kan latennya tadi ada jangka waktu. Pas hujan ditambah lagi ternyata varietas yang dipilih nggak tahan Blas amat gitu. Ya udah dari ketiga faktor ini terjadilah si penyakit tadi. Mas, kalau salah satunya kita amputasi gimana dengan manajemen yang baik? Bisa terjadi penyakit enggak? Ya bisa clear and clear. Kalian mau intervensi yang mana? Di patogennya, atau mau di lingkungannya, atau mau di tanaman inangnya? Asal tiganya nggak bertemu, penyakit itu nggak kejadian kok, serius. Coba kalau di kasus Blas, yo kamu yang pengen kamu lakukan yang mana ya agar si Blas ini nggak terjadi yo? Ya pasti di patogennya itu. Di patogennya, kamu milih benih sehat ya berarti Ya, ya? benih sehat. Benih sehat, berarti itu bisa di tanaman, bisa di patogen juga kan? Iya. Oke. Lingkungan kan enggak bisa diatur. Nah, Bisa. ini mana? Jarak tanam Oh, itu mikroiklimnya. bisa, ya kan? Kamu jauhkan pertanamanmu dari pertanaman yang lain bisa. Oh. Hindarkan dari inokulasi dari luar bisa, segala macam. Jadi jangan pesimis banget lah. Patogen, lingkungan sama tanaman ini bisa diatur dalam manajemen penyakit gitu ya. Nah, kalau dalam kasus lada apa yang seru nih? Yang mau dibahas lada nih? Melogogin. Apa? Melodogin. Wah, ini seru nih, melodogin. Kira-kira itu kenapa bisa terjadi ya? Siapa yang mau volunteer? Kak Sil, Bang. Basil. Tuh ditunjuk sama Toyo karena Toyo tadi sudah jadi volunteer. Kenapa si melodogin ini? Dia emangnya bikin penyakit apa sih? Sakit apa sih? Melodogin. Kuning ya, melodogin ya. Kira-kira kenapa? Dari konsepsi ketiga penyakit ini dia bisa sampai bisa memunculkan penyakit. Pertama dia udah ada di tanahnya. Oke, lingkungan. Dia terinvestasi di tanah. Dalam tanah ya. Ini juga bisa masuk di patogen sebenarnya. Apalagi, Pak? Tanaman itu udah ada yang terluka. Oke, si tanamannya ternyata ada perlukaan ya. Perlukaan. Terus, Sebenarnya berkaitan sih ini sama ini. iya, ini bisa salah satu aja. Ini kayaknya lebih ke patogennya sih. Iya. Jadi investasi tanah ya. Jadi dia dorman gitu ya. Misalkan lingkungannya itu deket sama inang alternatifnya, misalkan Oke. kayak Lingkungan mendukung Pisang, karena favoritnya ada tuh. lingkungannya Lagi. itu namanya kondusif ya untuk si itu ya. Untuk si meloidoginnya. Oke. Apalagi? Kira-kira yang bikin meloidogin jadi lebih barbar kalau faktor lingkungan apalagi sih? Air atau apa? air. Air, Dia bakal aktif kalau minyak air. tekstur tanah yang berpasir, ya enggak? Nanti kalau saya salah dikoreksi nggak apa-apa ya. Apalagi? Stres, ada nggak pengaruh stres
Stres kering, stres basah atau apa? Pernah dengar? Nggak ada. Tanaman. Emang ada tanaman yang tahan melodogin ada nggak? Kalau Mungkin ada. tanaman alternatifnya atau tanaman Sambung meladang. Oke, ada tadi si Toyo coba kalau mau menekan pakai sambungan. sama yang ada. Sambungan malada. Oh gitu. Patogennya. Tadi ini kan X0 ya. Populasi di tanah. Terus apa lagi kira-kira? Si melodogin ini bisa dikendalikan dengan itu nggak sih? Langsung dijebret itu? Nggak bisa ya, karena di dalam tanah ya. Apalagi kira-kira? Oke. Dari 3 faktor ini kan sudah sangat lengkap nih untuk menjadikan tadi si melodogin ini menjadi penyebab penyakit kuning ya, kalau yang kata kawan-kawan bilang itu ya. Terus kalau seumpama dapat kekuatan untuk memanajemen itu, kalian lebih pilih mau intervensi yang mana dari segitiga ini untuk melodogin? Memang agak berat tapi bisa seharusnya. Yang lebih Tanah. masuk sih Tanaman, di tanaman sih lebih tanamannya. masuk. Tadi pakai apa? Malada itu. Melada. Yakin Malada bisa clear and clear dari melodogin? Tidak lebih ke Sebenarnya sama aja kalau misalnya meladanya kena ya kan bakalan dipengaruhi sama ladanya. Oke. Berdasarkan pengalaman Vira, ternyata nggak itu juga ya, belum bisa menjawab 100% ya. Terus apa dong? Lingkungan Lingkungan mau diapakan nggak? kan dia tadi konsepnya lebih cepat kalau airnya banyak. Hmm. Kita usahakan jangan sampai ada genangan dan lain Oke. drainase. Modifikasi dengan drainase ya. Apalagi tuh? Tanah kan dia suka tanah berpasir. Iya. Kita Mau harus- dikasih tanah mineral. enggak Pakai maksudnya, damtok gitu. maksudnya tanahnya nggak usah terlalu tergenang dan berpasir gitu. Kita kasih Oke. kompos dan lain-lain. Oke, Terus kita penambahan jauhkan- BO ya, bahan organik ya. Kita jauhkan dari tanaman inang yang Oke. disukai melodogin. Oke, sama penjauhan dari tanaman inang Iya. alternatif. Apa sih tanaman inang Maksudnya alternatif? dia di Oh, biasanya pacar air. seledri itu cara Oh, iya iya iya. Bisa. Tanaman alternatifnya Bisa dihilangkan ya. juga. Pisang ya. Oh iya iya, saya baru tahu malah mantap. Oke, udah jelas ya. Ini aku jelasin konsep tapi kawan-kawan sudah bisa kemana-mana. Ya ya, aku ingin mengembalikan tadi bahwasanya penyakit itu kejadian kalau si tiga-tiganya kompatibel dan dia akan hilang atau bisa ditiadakan kalau kawan-kawan coba manajemen dari salah satu 3 faktor itu. Nah, tadi perhitungan kalian milih manajemen mana yang lebih tepat, ya tadi lihat kos kalian, lihat waktu kalian, kan? Lihat sumber daya yang kalian punya, sama ya lihat juga efektivitasnya. Oke, hapus lah, ini gede banget tulisannya, malu saya. Ini biar langsung nempel aja ya. Nah, selanjutnya itu apa ya? Aduh, ya Allah, dasar banget, Per. Gak apa-apa dasar menurut Mas Ferry itu. Iya, Ini bagi saya itu Gak boleh gitu. baru semua ini. penyebab sakit ya, penyebab sakit ya, penyebab tanaman sakit ya. Nah, ini ya, guys. Udah dijelaskan kemarin. Apa yang menyebabkan tanaman sakit? Ada 2 tuh kalau digolongkan tuh. Yang hidup, ya enggak? Biotik ya. Sama yang tak hidup ya. Abiotik. Aduh, dasar sekali. Oke, hidup. Yang hidup yang menyebabkan tanaman sakit, sesuatu yang hidup apa saja kawan-kawan? Ada bakteri ya. Bakteri, terus jamur ya. Wah, terus virus, Nematoda. nematoda kan. Terus Serangga vektor. serangga. Vektor. Serangga vektor. Ini penyakit loh. Serangga Serangga bisa menyebabkan penyakit. Oke, tak kan dia ada bawa Iya, serangga vektor. pembawa vektor pembawa. Karya. Oke, dia carrier ya. Berarti bukan agen utama ya. Kita oh, iya. Lanjut. Apa lagi tadi? Bakteri, jamur, virus, nemat. Aku apa serangga? Nanti kita diskusikan. Gagang. Kamu pernah Kan ada Ganggang. penyakit karet merah tuh ya, gagang merah. Algae. Iya. Terus apa lagi? Biar rumah sakit. protozoa? Protozoa. Iya, protozoa. Tulis dulu. Oke. Terus
Di perairan tapi. Despita. Apa ini? Tanamannya jadi gosong gejalanya. Iya. Gara-gara Dibakar. lebih parah. Human error gitu. India ya. Pernah lihat tali putri? Iya. Ya. Tali putri bikin sakit nggak? Iya. Apa tali putri? Kuning-kuning. Tanaman ya itu ya? Itu maksudnya apa? Iya tanaman tapi Mimi. jadi vektor. Mimi. Mimian. Iya tali putri. Tanaman teh. Tumbuhan tingkat tinggi. Benalu. Pernah dengar viroid? Viroid? Vira kecil dari Lebih kecil dari Penggemar Vira. Viroid. apa tadi namanya? Mas, mas, Izin ke toilet. izin toilet. Ayah. Jangan diembat yuk. Iya. Sorry. Oke, lanjut. Oke, apa lagi? Lumayan 20 menit. Udah ya, lanjut ya. Sering banget ditonton. Oke, kita fokus pada sesuatu yang hidup dulu ya. Oke. Kalau Sorry ya. karakternya sendiri dari penyakit yang sifatnya atau yang disebabkan oleh sesuatu yang hidup itu apa karakternya? Cirinya. Wah ini tanaman sakit kayaknya karena makhluk hidup deh. Visual. Dia kenapa ya? Bergerak ya? Karena dia bisa menular ya? Oh iya. Iya enggak? Heeh. Apalagi? Ini kayaknya karena nematoda ini. Bisa diobati. Oke, bisa coba ya, bisa diobati ya. Soalnya nanti virus. Dia karena sesuatu nih karakternya. Apalagi guys? Lumayan. Menular, bisa diobati. Tetap dia memunculkan gejala ya. Munculkan gejala. Terus apalagi guys? Ciri umumnya aja deh yang ringan-ringan. Oh ini kayaknya karena makhluk hidup deh ini. Terlihat oleh mata. Oke, ada tanda penyakitnya ya. Iya. Tanda penyakit itu yang tadi ada yang kelihatan mata ini kan. Kalau ini ya impossible lah, kalian bisa lihat pakai mata telanjang ini bisa, ini bisa. Ini agaknya, ini Agak mungkin sulit itu, bisa, sulit itu. ini bisa, ini mungkin nggak mungkin kalau Luar mata biasa. telanjang. Tanda penyakit kelihatan. Bisa. Artinya ada asosiasi di sini, ya enggak? Asosiasi antara si tanaman dengan si penyebab penyakitnya bisa diamati. Nah, ini yang utama dan yang paling penting ketika si tanaman sakit itu dilihat dari penyebabnya. Yang abiotik itu yang penting di sini nih, ada di sini nih. Dia bisa menular. Artinya menular dari tanaman sakit ke tanaman sehat gitu ya. Jadi, posisi pentingnya di sini. Ini karakter utama dari penyakit yang disebabkan oleh patogen hidup. Dia bisa menular atau infeksius gitu ya. Kadang kita kalau di lapangan itu suka sok tahu bro. Jujur saja saya sebagai fitopatologis juga kadang di lapangan itu suka sok tahu. Ada pengalaman dulu ya. Itu dulu ada pohon kelapa bro. Lupa. Pohon kelapa. Terus dosenku tanya, wah itu pohon kelapa kenapa katanya. Wah anak-anak jawab kan, wah itu harus ditebang dulu pak, kayaknya itu kena nematoda di sini. Nematoda lingkaran apa, red ring gitulah. Jadi ada nematoda yang makan pohon kelapa, tapi di batangnya itu kalau dibuka nanti muncul gejala merah gitu. Oh itu kayaknya nematoda pak. Ada bilang lagi. Wah itu busuk pangkal itu pak, mungkin karena jamur akar. Terus banyak pada berdebat. Kata dosenku apa? Lihat baik-baik. Itu kesambar petir. Loh, Udah nebak. udah nebak-nebak. Loh, tapi kan gejalanya tanamannya sakit. Itu sakit pak tanaman kan. Kok bisa kena petir? Lah, emangnya kena petir? Enggak bikin tanaman sakit. Berarti si kelapa ini juga ternyata bisa sakit bro, karena sesuatu yang nggak hidup. Abiotik tak hidup bro. Kena petir salah satunya. Ini aku serius nih ya. Petir. Tak tulis sih. Petir. Terus biasanya tuh ini Bencana alam. Iya. Bencana alam tuh petir. kekurangan hara Oh iya. atau kelebihan. Itu juga bikin tanaman sakit, ya enggak? Iya. Overdosis ya, rumah sakit. RH, kelembaban terlalu tinggi. Oh, gitu kan? Terus 4, cemaran atau polusi. Wah, ini di lada nih asik nih. Isunya ya. Di sini katanya. Tapi aku belum dapat jurnalnya. Terus pH, ya enggak? Terus apa lagi?
cahaya bro, cahaya ilahi kan. Cahaya Menyebut ilahi. masjid. Buset dah. Karena itu belakang tuh pakai ini. Herbicide injury. Pernah dengar? Enggak. Injury. Apa itu? Luka. Oh, Kerusakan injury, karena kerusakan. adanya ya herbisida. Biasanya di petir kan. Udah, kira-kira gitu. Nah, ternyata tanaman itu bisa sakit bro, tanpa harus kena yang kelompok sebelah. Iya, saya itu pernah ke lapangan udah sok tahu kan. Tadi salah satunya kelapa. Kelapa itu ternyata apa namanya? Sambar petir. Malu saya ketahuan. Karena nematoda itu apa cincin merah saya bilang gitu. Tahu. Nah, Mas Fer, terus cara membedakan dua karakter penyakitnya ini gimana gitu? Ya enggak? Ya. Tahu-tahu kita udah nguji lab A B C D, bawa ke IPB, bawa ke UBB, bawa ke luar negeri. Ternyata tanamannya sambar petir kan? Lucu gitu loh. Ya, ini melatih kepekaan kita juga nih materi hari ini nih. Ayo kalau pakai buku pasti geram kan. Kira-kira apa yang membedakan si tanaman itu sakit karena sesuatu yang hidup sama sakit karena sesuatu yang tidak hidup atau abiotik? Selain tadi karena kesambar petir kan ketara ya mungkin ya gosong kan. Tapi ada juga penyakit gosong pada jagung gitu ya, ada gosong pada padi gitu kan, tapi itu bukan kesambar petir, itu karena jamur juga ada gitu ya. Gosong pada lada itu kan juga enggak sambar petir kan tadi. Kering kan, kalau kata petani kayak kena santet mas ya. Iya. Penyakit apa ladanya langsung mati kayak kena santet. Jadi hal yang paling bisa kita tandain untuk melihat perbedaan tipologi si tanaman sakit karena faktor biotik atau abiotik itu, salah satu berdasarkan pengalamanku itu ya, seumpama ini ada lahan kan, ada lahan nih, Lumayan sejam. 100% bro yang kena di sini rata dalam satu waktu yang sama, T-nya sama nih. Ini kira-kira karena apa kawan-kawan? Ada satu lahan lada nih, jebret di semua depan kita, tiba-tiba kuning semua dalam satu rentang waktu yang sama, dalam waktu seminggu atau dalam waktu semalam tiba-tiba tanamannya jadi ungu atau jadi kuning, jadi merah. Kira-kira itu karena ini atau ini? Abiotik. Ya. Oke. Apalagi Waktu berarti. Oke, mantap. Wah, udah jago nih. Apakaannya? Ya, benar. Penyakit yang disebabkan karena faktor abiotik biasanya dia itu mendadak serentak terjadi pada satu hamparan. Bandingkan dengan penyakit yang sifatnya biotik, dia biasanya spotting bro. Oke. Sumpama ini peta kabupaten, wah sih kan. Nah, apalagi terus ternyata tipe penyakitnya adalah penyakit yang terbawa angin kan. Sini ada, kan sini ada, sini ada, sini ada. Itu biasanya yang disifat sama abiotik. Tadi T-nya juga beda biasanya. Jadi nanti ketika kawan-kawan di lapangan mau mendiagnosis satu penyakit, kalian wawancara tanamannya, ya nggak mungkin kan ya? Wawancara petaninya, Pak ini tanaman sakit, mulai muncul kapan? Malam, hari, pagi, siang, sore. Dari pertama gejala itu muncul, dari bercak sampai tiba-tiba hitam itu butuh waktu berapa lama? Gitu kan? Nah hal-hal kayak gitu tuh membantu kawan-kawan buat mendiagnosis awal gitu ya ketika di lapangan. Apakah si tadi tanaman itu sakit karena faktor biotik atau abiotik? Pengalaman di mana lagi ya? Ah, di Dieng pernah dengar kasus Dieng yang tanaman kentang beku kena embun upas. Nah itu salah satu penyakit abiotik. Itu jadi tanaman kentang itu di Dieng udah mau kan kentang nggak serempak ya nanamnya ya. Udah mau panen gitu kan, Agustusan kan orang-orang Dieng itu orang wisatawan paling suka ke Dieng itu Agustus awal karena suhunya sangat dingin, bisa sampai 0, -1 gitu ya, -4 itu. Itu berkah buat wisatawan bro, tapi bencana buat petani kentang bro, sumpah. Dan itu aku pernah lihat dengan mataku sendiri, satu perbukitan itu hamparan kan, jebret mati semua, gagal panen Gara-gara frost. Jadi tanamannya beku. Jadi si tanaman ini kan kalau pagi keluar embun ya, jadi dia nggak berkembang gitu. mati total. Oh. Keluar embun di permukaannya dari batang, tajuk gitu kan, ada embun-embun basah gitu. Tiba-tiba turun suhu, srek, muncul bunga es, mati dia. Ya. Nah itu salah satu penyakit abiotik. Apalagi contohnya yang abiotik ya, selain tadi kesambar petir ya. Apalagi kira-kira.
Kebakaran. Kebakaran. Bener bro, Iya. kebakaran kan kena Anjay. api mati. Sama ini, pernah lihat Gosong. tanaman melon atau tanaman semangka ada kuning-kuningnya di buahnya. Iya. Nah, itu bukan karena patogen itu karena kepanasan kena cahaya. Ya, Oke. pernah lihat ya tanaman melon terus ada kayak busuk lunak gitu, warnanya lebih cerah biasanya kuning ke putihan gitu. Nah itu juga karena penyakit abiotik. Nah yang menariknya kalau di lada itu kayaknya ada faktor ini. Kalau kata petani loh, petani kan biasanya titen ya. Titen itu artinya dia itu mawas ya terhadap sesuatu yang di sekitarnya itu. Mas semenjak banyak tambang timah kok tanaman saya mudah sakit ya. Bisa. Bisa jadi, tapi nggak tahu. Iya, kan asapnya kan full. Ada pabrik. Bisa jadi ya, tapi nggak tahu deh. Aku belum baca banyak. Aduh, pengantarnya. Oh, masih pengantar. Banyak ngelawaknya. Ya, aku di sini mengantarkan saja. Nanti diskusi sama Mas Evan. Diskusi bersama. Yaudah diskusi bersama. Mana ya? Sidang. Ah, Udah mandi ya? Oke. Ini pertanyaan lagi. Kita ke yang biotik tadi ya. Patogen itu kenapa sih dia bisa bikin tanaman sakit? Kira-kira apa saja sih yang diganggu pada tanaman sehingga dia itu jadi sakit? Apa ada yang tahu nggak? Patogen ngapain sih di tanaman? Makan kah? Kencing kah? BAB kah? Atau kawin kah? Atau ngapain dia di tanaman? Sampai-sampai dia bisa bikin tanaman sakit. Emang efeknya yang dia lakukan itu apa sih di tanaman? Makan nyerapin nutrisi di tanaman. Menyerap nutrisi kan. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Menghasilkan racun? Iya, toksin. Tadi perasaan udah gitu ya. Terus apa lagi? Menghasilkan zat PT? Zat pengatur tubuh sehingga si tanamannya pertumbuhannya brutal gitu. Pernah dengar akar gada, Pernah. puru, gol atau yang lain? Iya. Yang tiba-tiba tanamannya akarnya bisa besar banyak, itu juga sakit, kategori tanaman sakit. Atau tiba-tiba tajuknya jadi lebih banyak tapi pendek-pendek, itu biasanya karena virus gitu kan. Dia ngatur zat PT, dia nyerap nutrisi, dia menghasilkan racun atau toksin. Apalagi banyak ya, tapi aku lupa. Kira-kira ini gambaran besar yang dia lakukan di lahan di tanaman. Si patogen ini ngapain kan? Ya mereka makhluk hidup, mereka memanfaatkan tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya, dan karena hal ini tanaman jadi sakit. Terus bagi tanaman yang sakit, efeknya apa Thomas? Si patogen udah makan, mengeluarkan zat PT, mengeluarkan racun gitu. Kira-kira apa yang terjadi pada tanaman? Apa saja yang terganggu dari bagian tanaman? Apa? Jaringan tanamannya kenapa tuh? Jaringannya rusak ya. Terus apa lagi? Fotosintesis terganggu nggak? Sebagai fotosintesis. Apa lagi? Reproduksi terganggu nggak? Iya. Oh, ZPT itu ngatur tubuhnya. Zat pengatur tubuh. Respirasinya terganggu nggak? Terus apa lagi ini? Transpirasi. Dia dari ZPT dalam. Pernah dengar ini? Transkripsi dan translasi? Pernah. Mutasi. Oh iya, kayaknya ini deh. Mutasi mas. Oke, ini secara cepat saja. Dari interaksi patogen dan tanaman, yang patogen lakukan adalah menyerap nutrisi, kadang menghasilkan racun, menghasilkan zat PT. Efeknya ke tanaman tadi mengganggu proses-proses fisiologis yang kita bahas di awal. Bisa jadi fotosintesisnya rusak atau terganggu. Contoh, busuk pangkal batang. Busuk pangkal batang itu kan kalau gejala di tajuk itu muncul hawar ya di daunnya. Itu kan ruang